إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن، أصير أحسن، أصير أحسن. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه أصير أحسن ولا يمنعني شيء، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه أصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف، أنا ماشي وقلبي شايف. التحدي ادواه عندي حتى لو بصعب واقسى مواقف. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri, kepada seluruh para santriwati, kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu, yang semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah istiqomah pada setiap perjalanan kita, karena tidak ada pertolongan yang paling besar yang Allah berikan kepada kita dan tidak ada karomah yang paling agung kecuali adalah sikap hati untuk konsisten dan istiqomah. A'dhamul karomati luzumul istiqomati. Sesungguhnya karomah yang paling agung adalah ketika kita menetapi konsistensi iman kita kepada Allah dan istiqomah di dalam jalan ketaatan kita. Semoga kita juga diberikan oleh Allah hati yang baik, dan salah satu indikator hati yang baik adalah hati yang tidak pernah kenyang mendapatkan nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Karena pada dasarnya manusia itu bodoh, manusia itu pada dasarnya mereka zalim, dan manusia itu tidak mengerti apa-apa. Makanya ketika manusia mencukupkan dirinya dengan setiap nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, dan dia terus mendengarkan nasihat itu, maka pada dasarnya manusia akan senantiasa berada di dalam pusaran kebaikan, selama mereka tidak pernah kenyang mendengarkan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Bedanya nasihat Allah dan nasihatnya makhluk. Nasihatnya makhluk itu terkadang ada motif tertentu, terkadang ada tendensi tertentu, karena nasihat itu bisa jadi ada yang dia sembunyikan, ada udang di balik batu. Tapi kalau nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah, maka sesungguhnya itu nasihat yang bersih dari tendensi dan motif apapun. Tidak ada udang di balik batu, di balik setiap nasihat yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya, kecuali adalah kebaikan pada kehidupan kita. Makanya kita sering menjumpai ada manusia terkadang menolak nasihat Allah hari ini, tetapi setelah berlalunya waktu, setelah dia melewati berbagai macam masalah, barulah dia mengerti bahwasanya nasihat beberapa tahun lalu yang pernah dia dengarkan ternyata benar adanya. Barulah terjadi penyesalan setelah dia mendapatkan bertubi-tubi masalah. Nah, inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Kita harus yakin bahwasanya Allah ketika memberikan nasihat kepada kita, supaya kita tidak perlu terbentur dulu, baru kita terbentuk kalau kita senantiasa mendengarkan nasihat. Ada orang yang proses belajarnya itu baru terbentur. Ketika terbentur dengan banyak masalah, barulah dia terbentuk, mempelajari dan mengevaluasi. Tapi bagi orang yang baik itu adalah orang yang berusaha untuk tidak perlu terbentur dulu ketika dia terbentuk, ketika dia senantiasa mendengarkan nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, karena nasihat yang datang dari Allah dan Rasul-Nya tidak ada, kecuali adalah kebaikan. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan, la yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahu al-jannah. Orang mukmin itu adalah orang yang tidak pernah kenyang mendapatkan setiap nasihat. Apapun nasihat yang dia dapatkan, maka dia tidak pernah kenyang. Hatta muntahahu al-jannah. Sampai akhir perjalanan langkah kakinya sudah berada di surga. Nah, disinilah kita akhirnya paham, disinilah kita mengerti. Semoga kita mendapatkan istiqomah, dan semoga istiqomah kita yang menjadikan kita tidak pernah kenyang untuk mendengarkan nasihat dari siapapun. Selama nasihat itu dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun datang dari orang yang lebih muda, walaupun datang dari orang yang lebih belia, karena nasihat itu adalah sesuatu yang lebih berharga daripada emas dan perak.
emas dan perak itu bisa rusak. Tetapi nasihat itu kalau betul-betul kita respon, nasihat itu justru membawa keselamatan pada kehidupan kita menuju kepada babak yang kedua, yaitu kehidupan di akhirat. Alhamdulillah, tentunya kita senang sekali pada kesempatan hari ini kita dipertemukan dan tidak ada tempat kita untuk bersyukur kecuali hanyalah kepada Allah. Yang kita harapkan, kenapa sih selalu nasihatnya tidak jauh dari konsep hati kita yang bersyukur? Karena sesungguhnya kita juga belajar, Allah mengulang-ulang fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini di dalam surat Ar-Rahman, karena memang pada dasarnya manusia itu suka lupa untuk bersyukur terhadap nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita yang sebenarnya tidak bisa kita dustakan. Karena manusia suka amnesia terhadap nikmat, inilah yang menjadikan kita harus saling mengingatkan untuk bersyukur kepada Allah. Di sisi yang lainnya, kenapa kita harus selalu bersyukur kepada Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan dan kita lakukan? Karena dengan kita bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kayak saringan air, mampu merubah yang keruh menjadi bersih. Maka dengan kita bersyukur mampu mengubah setiap masalah menjadi anugerah, mampu mengubah setiap yang keruh menjadi bening, mampu mengubah setiap yang buntu menjadi lapang ketika kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Bersyukur atas istri kita, bersyukur atas suami kita, bersyukur atas anak-anak kita, bersyukur atas rumah kita, bersyukur atas sahabat-sahabat kita. Maka itulah yang menjadikan kita, kalau kita bersyukur, maka Allah memberikan kualitas pada setiap apapun yang kita syukuri. Mobil yang disyukuri tentunya akan berbeda sensasi, nikmatnya, dan bahagianya dengan mobil yang tidak disyukuri. Karena sensasi mobil itu bukan kepada harganya, tetapi kepada hati yang menaiki mobil itu. Motor yang disyukuri tentunya akan berbeda dengan motor yang tidak disyukuri. Karena sensasi kebahagiaan naik motor itu bukan kepada harganya ataupun mereknya, tetapi kepada pemilik hati yang menaiki motor itu. Maka ketika bersyukur, lapang hatinya. Dia tidak akan gelisah, tidak akan gundah melihat motor lain, dan dia tidak akan gelisah melihat mobil lain. Karena dia tahu bahwasanya apa yang dia miliki sudah lebih dari cukup dari apa yang diinginkan olehnya. Inilah yang menjadikan kita senantiasa berupaya untuk menjadikan kita bersyukur, supaya kualitas demi kualitas yang kita miliki dapat kita dapatkan ketika kita bersyukur. Hari ini yang hilang pada kehidupan kita di tengah zaman materialisme itu adalah kualitas pada barang-barang yang ada di sekitar kita. Banyak orang punya rumah tetapi makna pada rumah itu sudah hilang. Banyak orang punya mobil tetapi kualitas pada mobil itu sudah hilang. Disebabkan karena kurang bersyukur. Mobil di garasinya tidak terasa, tetapi apa yang dilihat di depan mobilnya yang bukan mobilnya dia tetapi justru lebih dia rasakan. Kadang-kadang handphone yang kita miliki tidak kita rasakan kebaikannya, tapi handphone orang lain malah kita lihat dan kita ingin untuk mendapatkan itu. Inilah yang kita khawatirkan, hilangnya kualitas pada kehidupan kita ketika kita jarang bersyukur kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita bersyukur setiap waktu, setiap saatnya, karena apapun yang kita inginkan dari sebuah kelapangan hidup itu dimulai ketika kita mampu memberikan makna kualitas pada setiap barang di dalam kita bersyukur kepada Allah. Semoga setiap apapun yang kita miliki, setiap apapun yang kita dapatkan, kita bersyukur, dan semoga kita tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Layaknya Nabi, layaknya para Rasul. Nabi Sulaiman itu kalau melihat semut saja sudah bersyukur kepada Allah. Ketika semut menyelamatkan diri dari injakan kaki pasukannya Sulaiman, maka langsung Nabi Sulaiman bersyukur, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu Nabi Sulaiman bersyukur terhadap semut yang mencoba menyelamatkan diri sudah bisa menjadikan beliau bersyukur dan syukurnya dikagumi oleh Allah. Semoga kita pun sama, semoga gadget-gadget yang kita miliki, apapun yang kita dapatkan, rumah apapun yang kita peroleh, semoga kita senantiasa mampu bersyukur. Setiap melihat anak, kita bersyukur. Setiap melihat suami, kita bersyukur. Karena disitulah kualitas kehidupan akan dimulai semenjak kita membuka pintu yang bernama kesyukuran. Kepada Allah kita bersyukur dalam setiap urusan kehidupan kita. Kita pada kesempatan hari ini akan mempelajari tentang
sebuah tadabbur. Tadabbur ini merupakan salah satu rumpun ilmu yang memiliki efek besar pada kehidupan kita. Para ulama salaf itu mereka adalah kaum yang terpilih di dalam mentadabburi setiap ayat-ayat Allah. Karena ayat itu apabila tidak ditadaburin, itu ibarat masakan tanpa disertai dengan bumbu. Mungkin masakannya mengenyangkan, tetapi rasa yang didapatkan itu agak berbeda dengan masakan yang diberi bumbu. Kita makan nasi putih saja sebenarnya sudah cukup, ya, ketika fungsinya untuk mengenyangkan. Tetapi kalau kita makan nasi disertai dengan bumbu, walaupun cuma tempe, misalkan tempe bacem, bumbu ada kecapnya, itu sudah sangat berbeda antara nasi saja dengan nasi ditambah dengan tempe yang dikasih dengan kecap. Karena itulah yang dinamakan dengan sensasi rasa. Sama, sesungguhnya Quran itu fungsinya adalah menjadi petunjuk pada kehidupan kita. Tapi terkadang Al-Quran itu menjadi hambar ketika kita tidak memahami dan tidak mentadaburi pada setiap ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah itu adalah sesuatu yang layak menjadi objek perhatian kita, karena tidak ada yang paling baik di atas muka bumi ini kecuali perkataan Allah. Fa inna asdaqal hadis kitabullah. Sebaik-baik perkataan itu perkataannya Allah di dalam Al-Quran. Dan harusnya kita menempatkan prioritas kita. Bukan hanya kita membaca petunjuknya, bukan hanya mengerti apa hukum yang ada di dalam ayat yang kita baca, tapi menghadirkan makna di dalam mentadaburi satu ayat, maka bisa memberikan sensasi yang besar pada kehidupan kita, dan tentunya bisa memberikan kebaikan yang besar pada kehidupan kita. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang menceritakan tentang salah satu circle sahabatnya dalam kondisi bergesekan yang luar biasa. Konfliknya begitu banyak, apapun yang meninggalkan Al-Quran, tidak mempelajarinya, kita termasuk pada kategori hamba-hamba Allah. Maka sesungguhnya setelah kita mendengarkan suara qari ini, karena sesungguhnya Islam itu betul-betul menempatkan persamaan dalam setiap anak itu bukan sesuatu yang gampang, terutama ketika mereka kita perintahkan untuk sholat. Kehidupan itu akan menghadapkan kita kepada orang yang kejujuran, yang menjadikan kita akhirnya mengetahui ini wanita apa yang diperbuat sampai setiap keluarganya ketika dimakamkan saya melihat saja. Apalah arti baik secara zahir kalau Allah saja memberikan diskon dan dispensasi selama 1 bulan itu 1 pekan mereka tidak. Inilah dunia. Bagaimana cara kita memahami dunia ini? Lihat doanya Umar bin Khattab. Allah yang mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad adalah orang yang paling beriman. Kapan seseorang itu berjalan di atas kaidah Rabbani? Kapan seseorang itu berjalan di atas perbanyak sumpah? Karena orang yang memperbanyak sumpah itu akan mendapatkan. Mereka suka mengatakan la tuhaditsuna illa bil Quran. Ini adalah mobil-mobil limited edition. Harganya 10 kali lipat. Kita rubah narasi menjadi aksi. Mari kita rubah setiap. Selalu merasa tidak tahu, dia tidak akan sombong. Orang kalau merasa tidak tahu, dia selalu menelisik detail. Saya ambilkan contoh bagaimana tadabbur itu bernilai sangat besar pada faedah yang kita peroleh. Dan hari ini banyak penuntut ilmu yang ternyata mereka belum tersambung dengan rumpun ilmu yang bernama tadabbur Quran. Saya ambilkan contoh. Salah satu tadabbur Quran. Kita membaca salah satu ayat yang kita baca pada ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Yaitu ketika kita mendapati Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Kalau kita membaca tafsir untuk mendapatkan petunjuk pada ayat ini, maka para ahli tafsir akan memberikan penjelasan. Oh, kita beribadah murni hanya kepada Allah. Tidak boleh berbuat syirik dan tidak boleh menggantungkan apapun yang kita butuhkan dan tidak boleh bagi kita mengharapkan pertolongan kecuali hanyalah kepada Allah. Itu makna secara normatifnya pada ayat yang kelima surat Al-Fatihah. Tapi ada yang unik kalau kita membuka tadabburnya. Kalau kita membuka tadabburnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu tentunya berbeda kalau kita melihat dari sisi tadabbur. Kenapa ada kata na'budu, kemudian ada kata nasta'in? Padahal kata nasta'in itu merupakan salah satu cakupan makna kata na'budu. Jadi kalau na'budu dengan nasta'in, na'budu itu kami menyembah. Menyembah itu artinya apa? Ya berdoa, ya cinta, ya
berharap, ya minta pertolongan hanya kepada Allah. Jadi meminta pertolongan itu merupakan makna dari ibadah sendiri. Tapi uniknya pada ayat yang kelima kita menyebutkan, kepadamu kami menyembah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Padahal meminta pertolongan juga makna dari ibadah. Ternyata ada yang unik. Jadi antara salah satu tadabbur yang bagus, yang luar biasa adalah disebutkan kata meminta pertolongan setelah kata beribadah, karena sesungguhnya ibadah yang kita lakukan itu bukan karena kehebatan kita. Ketaatan yang kita kerjakan itu bukan karena supernya kita di dalam keimanan. Tapi ketaatan yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan itu semata-mata karena pertolongan Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa ruku, kita bisa sujud, kita bisa melakukan amal ibadah yang diridhai oleh Allah. Itu bukan karena ibadah kita, tetapi semata-mata karena Allah. Orang yang mentadaburi ayat yang kelima pada surat Al-Fatihah tidak ada lagi yang sombong dan ujub dengan ibadahnya. Kalau kamu bisa memelihara jenggot, saya bisa memelihara jenggot, tidak usah sombong. Walaupun ini adalah komitmen kita kepada sunnah, tapi tidak usah ujub. Karena ini pun juga merupakan bagian dari pertolongan Allah. Kalau kita sudah ikut taklim, kita sudah mengisi hari-hari kita dengan kajian-kajian ilmu, tidak usah kita menjadi sombong dengan apa yang telah kita lakukan. Karena apa? Itu pun juga karena pertolongan Allah. Maka itulah yang disebut dengan tadabbur. Itulah luar biasanya arti tadabbur. Ini pula yang kita akan sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita akan menyampaikan sebuah tadabbur yang diberikan amanah saya untuk menyampaikan sebuah tadabbur surat Asy-Syu'ara. Ayat yang ke-88 dan 89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Surat Asy-Syu'ara yang menceritakan tentang wahyu Allah, perkataan Allah. Akan datang satu hari tidak bermanfaat malun wala banun, yaitu harta dan anak-anak, kecuali yang datang kepada Allah membawa hati yang salim. Nah, tentunya disinilah kita akhirnya memahami, kita ingin mengambil tadabbur tentang dua ayat ini. Karena dua ayat ini merupakan dua ayat yang sejatinya sering kita dengarkan di banyak tempat. Kita sering pula dengarkan di mimbar-mimbar khutbah Jumat kalau kita mengikuti sholat Jumat. Maka kita mentadaburi ayat ini dari penjelasan para ulama supaya kita paham, supaya kita mengerti bagaimana tentang ayat ini dan bagaimana mentadaburi ayat ini supaya ayat ini bisa memberi makna pada kualitas kehidupan kita. Disinilah kita akhirnya mengetahui bahwasanya di antara perkara yang penting untuk kita pahami bahwasanya kelak pada waktu kehidupan di akhirat yang dihisab oleh Allah dalam kehidupan kita bukan semata-mata amalan fisik. Masyarakat kita selalu memahami bahwasanya pertama kali yang dihisab dari kehidupan seorang hamba itu adalah kehidupan sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Fa in salahat salahatil amali kullaha. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab dari kehidupan manusia itu urusan sholatnya. Kalau sholatnya baik, yang lainnya pun akan menjadi baik. Sebenarnya ini benar. Cuma kita harus paham. Ada penjelasan detailnya, ada penjelasan tafsilinya. Bahwasanya hisab itu setidaknya ada dua. Ada hisab pada dua amalan. Karena kita ketika beribadah kepada Allah itu bukan hanya satu amal. Maka Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah itu terbagi menjadi dua pilar. Yang pertama pilar ibadah kita secara hati, yang kedua pilar ibadah kita secara fisik. Yaitu adalah i'tiqadiyah atau a'malul qulub, dan yang kedua adalah a'malul jawarih. Yaitu ibadah kita kepada Allah itu terbagi menjadi dua. Ada amalan hati dan ada pula yang dinamakan dengan amalan fisik. Ini merupakan dua ibadah kita kepada Allah. Amalan fisik itu contohnya adalah sholat, puasa, sedekah, haji, umroh, ikut taklim. Itu amalan fisik. Yang mana di antara seluruh amalan fisik yang Allah bebankan kepada kita di dalam kita beribadah kepada Allah, maka amalan fisik itu yang pertama kali dihisab adalah sholat. Pada amalan fisik. Ya, karena amalan fisik itu yang paling agung adalah sholat. Karena sholat itu disebut dengan tiangnya agama. Imaduddin, tiangnya agama. Maka dia pertama kali yang akan dilihat oleh Allah.
Makanya orang kalau sudah beres urusan sholatnya, dia akan mudah zakat, mudah membantu, sosialnya bagus. Kalau orang sudah sholat, maka diatur dan dibantu oleh Allah mengendalikan dan mengelola nafsunya. Maka semua itu merupakan buah manis ketika sholat dilakukan dan dilaksanakan dengan benar. Maka ini yang kita dapatkan. Makanya pada surat Maryam kita mendapati firman-Nya Allah. Khalfun adha'us salata wa taba'us syahawat. Kalau orang sudah meremehkan sholat, pasti mereka akan, kalau orang sudah meremehkan sholat, maka mereka pasti mengikuti syahwat. Berarti kalau ada orang ingin dibantu untuk mengendalikan nafsunya, perhatikanlah sholat. Karena sholat itu merupakan puncak amalan dohir. Amalan dohir yang kita lakukan pada fisik kita, amalan dohir itu puncaknya pada urusan sholat. Maka sholat itu merupakan ibadah pertama kali yang dihisab oleh Allah. Tapi ada amalan hati, yaitu adalah amalan i'tiqadiyah atau amalan hati. Amalan hati itu adalah amalan yang di dalamnya bagaimana hati kita di dalam kita beribadah kepada Allah. Jiwa kita di dalam menghambakan diri kepada Allah itu disebut amalan hati. Bagaimana niat, bagaimana tawakal kita, sabarnya kita, ridhonya kita, cintanya kita kepada orang yang beriman. Maka ini disebut dengan amalan hati. Dan amalan hati merupakan salah satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah sebelum Allah menghisab amalan dohir kita selaku manusia. Jadi sebelum Allah menghisab bagaimana amalan dohir kita, maka Allah akan melihat bagaimana amalan hati kita. Amalan hati itu akan dilihat oleh Allah. Karena amalan hati memiliki kedudukan yang sangat besar dan memiliki posisi yang sangat agung. Yang dilakukan manusia di hadapan Rabb-nya, maka sangat besar pada amalan hatinya. Bagaimana dia menjalankan hatinya, memfungsikan hatinya pada sesuatu yang diridhai oleh Allah. Nah, inilah yang menjadikan kita paham bahwasanya di dalam kita beribadah kepada Allah, jangan hanya melulu memperhatikan amalan dohir, tetapi kita tidak memperhatikan amalan hati kita. Karena amalan hati memiliki kedudukan yang besar dan memiliki posisi yang sangat agung di sisi Allah. Dan tidak ada satu perkara yang Allah jadikan perhatian, center, dan spotlight pada kehidupan manusia kecuali adalah hatinya. Karena memang amalan hati memiliki kedudukan yang sangat istimewa di hadapan Allah. Makanya manusia lalu terbagi menjadi beberapa klasifikasi, kata para ulama, tentang amalan dohir dengan amalan hati. Pada suatu hari, Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, summal ladzi yalunahum, summal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu, jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, salawat kita kepada Rasulullah. Ada orang yang amalan dohirnya luar biasa, tetapi belum tentu hatinya luar biasa. Amalan hatinya bagus, belum tentu, walaupun amalan dohirnya bagus. Bisa jadi sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus. Tapi ternyata amalan hatinya berantakan. Dia sulit untuk riya, dia sulit untuk ikhlas, dia mudah untuk ujub, dia mudah terpedaya dengan amal salihnya, dia tidak ridho kepada takdir Allah. Walaupun dia bisa melaksanakan sholat, bisa melaksanakan puasa, bisa melaksanakan bisa melaksanakan umroh, tapi ternyata dia berantakan pada masalah hatinya. Dan ini merupakan salah satu klasifikasi kelompok manusia, di mana klasifikasinya adalah kelompok ini adalah kelompok yang hanya memperhatikan amalan fisiknya, tetapi amalan hatinya berantakan.
Kalau boleh kita bahasakan, amalan dohirnya kayak emas permata yang begitu bernilai dan mengagumkan setiap orang yang memandang, tapi amalan hatinya itu kayak seonggok kotoran yang tidak ada harganya. Ya, maka ini kelompok yang pertama. Ada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang salah memahami amalan hati. Lalu mereka tidak memperdulikan amalan dohir. Dan mereka salah mempersepsikan dan salah membuat kesimpulan. Mereka sering berkata, tidak usah terlalu ekstrim, harus pakai jilbab, tidak harus sholat terus. Yang penting hatinya. Yang penting itu hatinya. Mau pakai jilbab atau tidak pakai jilbab ya tergantung hatinya. Kalau hatinya jelek mah jelek aja. Orang semacam ini sering mengambil sebuah alibi. Dia bersembunyi di balik amalan hati. Lalu dia mengatakan bahwasanya yang penting amalan hati. Lalu dia tidak peduli bahwasanya dia sholat atau tidak sholat. Yang penting kan saya membantu orang, hati saya bersih, tidak pernah suudon sama orang. Lalu mereka menganggap bahwasanya amalan hati itu berarti bertentangan dengan amalan dohir. Orang semacam ini adalah orang yang ditipu oleh tipuan muslihatnya setan, supaya dia meninggalkan amalan dohir. Lalu menganggap amalan dohir itu tidak penting dan menganggap amalan dohir itu diremehkan. Bahkan meninggalkan amalan dohir itu tampak biasa dengan beralasan yang penting hatinya. Sehingga akhirnya ketika mereka melakukan apapun dosa, maka dosa itu akan terus dimaklumi oleh mereka. Selalu mereka bersembunyi di balik yang penting hatinya. Dan ini merupakan kelompok yang ditipu oleh setan. Bahwasanya mereka seakan-akan memperhatikan amalan hati. Padahal amalan hati itu tercermin pada amalan dohir. Jadi tidak ada orang ketika amalan hatinya baik, kemudian amalan dohirnya ditinggalkan, itu tidak ada. Karena amalan hati dengan amalan dohir dalam beberapa kasus, sebagaimana teko yang mengeluarkan isinya. Teko tidak pernah bohong. Isinya itu kalau teh ya keluarnya teh. Tidak pernah isi teko di dalamnya susu keluarnya teh. Tidak pernah. Jadi orang yang mereka itu memperhatikan amalan-amalan hati, pada dasarnya mereka tidak pernah meremehkan amalan dohir. Tapi mereka memiliki, tetapi kelompok yang kedua ini adalah mereka tertipu. Mereka tertipu. Bahwasanya amalan yang mereka miliki, persepsi yang mereka miliki adalah persepsi yang salah. Mereka sering beranggapan yang penting hatinya, yang penting hatinya, yang penting hatinya. Tetapi ternyata ketika mereka mementingkan amalan hati, mereka mendustakan amalan dohir, dan itu adalah sebuah dosa besar dari sebuah kesalahan di dalam mengambil kesimpulan disebabkan karena tipuan muslihatnya syaitan. Ini kelompok yang kedua. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah kelompok yang mereka amalan dohirnya baik. Mereka merutinkan yang wajib, mereka merutinkan yang sunnah pula. Mereka juga menjaga hubungan mereka dengan Allah pada amalan dohirnya. Mereka tidak pernah meremehkan sholat, tidak pernah meremehkan syariat, hijab, tidak pernah meremehkan apa yang bisa mereka lakukan. Tapi amalan dohir ini datang dari kondisi hati yang terkadang jauh lebih istimewa hatinya. Hati mereka itu menjadi hati yang sangat istimewa. Sehingga mereka dari apa yang nampak di mata manusia, dari amalan dohir yang dilakukan olehnya, itu tidak seberapa dibandingkan amalan hati. Karena apa? Karena saking begitu mereka memperhatikan amalan hati. Dan inilah yang menjadi sebuah perhatian besar oleh kita. Bahwasanya bukan kelompok yang pertama yang kita tuju, bukan pula kelompok yang kedua. Kita tidak ingin hanya menjadi orang yang istimewa pada amalan dohir, tapi berantakan pada amalan hati. Kita juga tidak ingin sering mengambil alibi amalan hati, tetapi kita tidak memperhatikan bagaimana amalan dohir. Tapi yang menjadi perhatian kita, kalau kita melongok kepada ulama-ulama terdahulu ketika mereka mengikuti Nabi dan mengikuti para sahabat, disitulah kita menjumpai, dan disitulah kita mendapati bahwasanya para ulama terdahulu, Masya Allah, mereka adalah orang yang luar biasa di dalam amalan dohir, tetapi kondisi hati mereka jauh lebih memukau dan lebih mempesona di hadapan Allah dengan amalan hatinya daripada amalan dohir yang kelihatan oleh mata manusia. Nah, inilah yang menunjukkan kepada kita, janganlah kita menjadi penuntut ilmu, janganlah kita menjadi seorang muslim yang hanya melulu memperhatikan amalan dohir, yang hanya melulu memperhatikan dan berkutat pada amalan fisik, tapi kita melupakan amalan hati yang sejatinya amalan hati itu memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah.
bahkan amalan besar itu, bahkan amalan hati, dalam banyak sekali kejadian atau dalam banyak sekali kasus, amalan hati itu justru yang paling berat memberatkan di dalam mizan kebaikan seorang manusia. Ya. Makanya mari coba kita lihat ya, kalau kita akhirnya sudah mengetahui klasifikasi manusia ini, ada 3, maka pertanyaan kita, mana yang lebih utama Ustadz, amalan dohir atau amalan hati? Yang salah satunya nanti akan mengarah kepada qalbun salim. Mana yang lebih utama kalau gitu Ustadz? Amalan dohir atau amalan hati Ustadz? Tentunya kalau kita merujuk kepada para ulama dari para ahlul ilmi memberikan kepada kita sebuah petunjuk. Bahwasanya amalan hati itu pada dasarnya lebih utama daripada amalan dohir. Amalan hati lebih utama daripada amalan dohir. Maka mana dalilnya bahwasanya amalan hati yang nanti kita akan bicara tentang qalbun salim, karena yang disebutkan oleh Allah adalah qalbun salim. Maka sesungguhnya mana dalilnya bahwasanya amalan hati memiliki kedudukan yang sangat besar di sisi Allah. Amalan hati itu ikhlas kamu, ridhonya kamu, mahabbah kamu kepada sesama orang yang beriman, sabarnya kamu, tawakalnya kamu, itu merupakan bagian dari amalan hati. Mana dalilnya? Kalau kita menyebutkan dalilnya tentunya sangat banyak. Kita tidak menyebutkan satu persatu. Kita mungkin sebutkan 2 dalil, sudah mewakili dari puluhan dalil. Untuk menerangkan tentang pentingnya amalan hati dan bagaimana besarnya amalan hati secara prioritas. Karena memang dalam 2 perkara yang terkadang sering beriringan, ada yang lebih prioritas daripada yang satunya. Contoh nih, sebelum kita menerangkan itu. Kita sering bertanya, Ustadz, antara melakukan kewajiban dan meninggalkan kemungkaran, itu mana yang lebih prioritas? Ini kan hampir mirip-mirip. Antara melakukan ketaatan dengan meninggalkan dosa, itu mana yang lebih prioritas di hadapan Allah? Kalau kita bedah, maka kita akan menjumpai bahwasanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya dua-duanya memiliki kedudukan besar. Tapi kalau ditanya, mana yang lebih prioritas di hadapan Allah? Meninggalkan dosa itu lebih prioritas di hadapan Allah daripada melakukan kebaikan. Makanya melakukan kebaikan disifati dengan ayat fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi ketika kita diperintahkan untuk meninggalkan fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, tidak ada kata mastata'tumnya. Dan ini diperkuat dengan perkataan para ulama. Fi'lul khairat yaf'aluhal fajir was-siddiq wa tarkul munkarat la yaf'aluha ila siddiq. Makanya ada para salaf itu yang mengatakan kalau melakukan kebaikan itu bisa dilakukan siapa saja. Baik orang yang berdosa atau orang yang jujur pada iman. Kalau melakukan kebaikan, dua-duanya bisa melakukan. Orang pendosa, kalau diajak sedekah, banyak yang mau sedekah. Karena melakukan kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu pendosa ataupun orang yang jujur pada keimanan. Banyak orang yang mereka masih bermaksiat, masih pacaran, masih zina, tapi terkadang dia masih sedekah. Karena melakukan kebaikan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Beda dengan tarkul munkarat, beda dengan meninggalkan dosa. Meninggalkan dosa itu la yaf'aluha ila siddiq. Meninggalkan dosa itu tidak bisa dilakukan kecuali orang yang jujur pada keimanan. Orang yang jujur pada keimanan. Makanya itu pula yang kita dapati dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dipuji oleh Allah karena meninggalkan dosa. Yaitu adalah tarikan dan godaan berzina. Itu yang menjadikan Nabi Yusuf sangat dikenal dan diridhai oleh Allah. Itu dalam kasusnya. Sama, ketika kita pada perkara ini, kita mengetahui amalan dohir dan amalan batin kan sama-sama memiliki kedudukan. Dan tidak ada satupun narasi bahwasanya kita meremehkan di antara keduanya. Tidak boleh, dua-duanya penting. Ya, kita tidak terjebak kepada kelompok yang pertama, yang hanya memperhatikan amalan dohir tapi berantakan amalan hatinya. Kita tidak terjebak kepada narasi kelompok yang kedua, yang sering mengambil alibi amalan hati tetapi dia meninggalkan amalan dohir, tapi kita tentunya yang ketiga, amalan dohirnya bagus, tapi amalan hatinya lebih bagus. Nah sekarang dalilnya apa Ustadz? Mana yang lebih utama? Amalan hati lebih utama. Maka amalan hati lebih utama itu mana dalilnya? Dalilnya banyak. Salah satu di antara dalil, bagaimana amalan hati, di mana amalan hati
yang betul-betul dikerjakan dengan sesungguhnya, dikerjakan dengan optimal, akan menjadikan empu pemilik hatinya memiliki hati yang salim. Hati yang sejatinya bisa membeli tiket rahmatnya Allah itu hati yang salim. Karena tidak mungkin orang itu akan mendapatkan rahmatnya Allah sampai dia memiliki hati yang salim. Nah sekarang mana dalilnya dulu Ustadz? Bahwasanya hati yang salim itu merupakan, amalan hati itu merupakan amalan yang besar daripada kedudukan amalan fisik. Satu, kita mendapati sebuah riwayat. Riwayat ini cukup terkenal. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, Maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar. macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu Satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, Tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasr, Yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu. semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya, Itu berisi di dalamnya air. Dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. فحملت الهدى صادقا في المدى. riwayat ini cukup terkenal, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna awalan nasi yukdo yaumal qiyamati salasatun. Orang yang pertama kali akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka itu ada 3. Lalu Rasulullah menyebutkan siapa orang yang masuk neraka. Pertama kali ada 3 itu. Yang pertama orang yang berjihad, yang kedua ada orang yang mencari ilmu, yang ketiga orang yang bersedekah. Rajulun qatala fi sabilillahi faqatala hatta qutila fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha faqila lahu ma amilta fihi qala qataltu fika qala kadzabta walakinna qatalta liqala annaka jari'un faqad qila. Maka 3 orang itu adalah orang yang berjihad, orang yang mencari ilmu, dan orang yang bersedekah. Yang harusnya ini semuanya 3-3-nya amalan dohir. Jihad, amalan dohir, amalan fisik. Mencari ilmu, amalan fisik. Bersedekah, amalan fisik. Tetapi ternyata 3-3-nya malah justru masuk neraka dan mencicipi api neraka pertama kali. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Tapi justru pertama kali mereka itu masuk neraka. Kenapa mereka melakukan amalan dohir? Puncaknya itu kan jihad, taklim, dan sedekah. Jadi puncak-puncak amalan Islam itu setelah sholat itu apa? Puncaknya itu kalau tiangnya sholat, puncaknya itu ada pada jihad, pada thalabul ilmi, ada pula di dalam bersedekah. Karena sedekah itu bukti keimanan. Tapi kenapa 3 pengamal ini justru masuk ke dalam neraka? Karena mereka masuk ke dalam neraka disebabkan mereka tergelincir pada amalan hatinya ketika melakukan itu semuanya bukan karena Allah, tetapi pengen disebut pemberani, tetapi karena pengen disebut orang yang alim dan pengen disebut sebagai orang yang banyak bersedekah. Dan itu yang menjadikan mereka ditolak amalnya di sisi Allah ketika tergelincir pada masalah amalan hati. Walaupun mereka memiliki amalan dohir yang ada pada puncak-puncak dari amalan-amalan dohir mereka. Mencari ilmu, membaca Al-Quran, berjihad, dan bersedekah itu kan puncak amalan-amalan dohir. Tapi ternyata itu menjadi tidak bermakna di sisi Allah ketika mereka tergelincir pada amalan hati. Yaitu tidak adanya keikhlasan pada hati mereka untuk beramal semata-mata karena Allah. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Ini dalil pertama, betapa besarnya hajat manusia kepada amalan hati. Bahkan ada manusia yang bisa melakukan amalan-amalan pada puncak-puncak kebaikan amalan dohir, tetapi belum tentu dia terjaga dari amalan hatinya. Salah satunya keikhlasan. Akhirnya apa? Akhirnya semua amalan dohir yang dikerjakan olehnya itu menjadi tidak bermakna ketika tergelincir pada masalah hati. Ini menunjukkan amalan hati datang dari perangkat hati yang dinamakan dengan qalbun salim itu penting yang luar biasa.
Sampai dalil ini sudah cukup untuk membuka mata kita betapa besarnya hajat manusia untuk memperhatikan hatinya. Seiring dia memperhatikan amalan zahirnya. Ya. Ini dalil pertama. Saya yakin dalil pertama ini sudah membuka kepada kita penjelasan. Dalil yang kedua untuk menjelaskan tentang ini adalah ketika kita menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ada orang yang dia bersedekah dengan 1 gunung Uhud emas. Ya. Lalu ketika dia bersedekah, ada satu amalan hati yang dia lupakan dan dia lalaikan untuk ridho kepada takdir Allah. Ada orang dia sedekah, tapi disertai dengan kondisi hati dia tidak ridho kepada takdir Allah. Ridho kepada takdir Allah itu amalan hati atau amalan zahir? Amalan hati. Datang dari hati. Kalau hatinya salim, dia ridho. Kalau hatinya tidak salim, dia tidak ridho kepada keputusan takdir. Maka perhatikan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menyampaikan, "Lau anfaqta misla jabala Uhudin, maka bilallahu minka hatta tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Kalaupun engkau menginfakkan hartamu sebesar gunung Uhud emas, berarti Masya Allah itu. Mungkin setara dengan Freeport. Kita bisa membayangkan kalau setara dengan Freeport, berapa ribu triliun itu. Nabi mengatakan, kalaupun kamu infak dengan 1 gunung Uhud emas, maka Allah tidak ada keinginan. Maka bilallahu. Allah tidak mau nerima. Kalau kamu infak 1 gunung Uhud emas, tetapi kamu tidak beriman kepada takdirnya Allah. Dengan sikap yang ridho. Jadi kalau ada orang sukanya mencela kepada takdir yang Allah berikan kepada hidupnya, walaupun dia rajin sedekah dan sedekahnya itu nilainya bukan ratusan juta, ratusan triliun, ribuan triliun, karena 1 gunung Uhud emas. Kita bisa bayangkan 1 gunung Uhud emas. Kata Nabi, penyebutan kata misla jabala Uhudin itu penyebutan Nabi untuk menunjukkan kalaupun ente sedekahnya banyak dengan amalan, sedekah itu amalan zahir, tapi kalau hatimu tidak ridho, itu amalan hati, maka ketika kamu gagal untuk ridho kepada Allah dengan takdirnya pada itu amalan hati, maka tidak ada hajat dan tidak ada nilainya. Apa yang kamu infakkan dengan 1 gunung Uhud emas itu, kalau kamu tidak sertai dengan ridho kepada takdir. Ini menunjukkan kan berarti amalan zahir itu di bawah amalan hati. Tadi jihad, thalabul ilmi, sedekah di bawah amalan hati, ikhlas. Sekarang infak 1 gunung Uhud emas itu di bawah amalan hati, yaitu namanya ridho kepada takdir. Dan sebenarnya ini sudah cukup memberikan kepada kita pencerahan. Oh ternyata yang kita harus selalu perhatikan itu kondisi hati kita setiap kita bangun dan kondisi hati kita sebelum kita tidur. Kita sering ketika bangun tidur suka membayangkan nanti sholat duha, nanti tilawah, nanti sholat ini. Itu luar biasa. Tapi terkadang ketika kita memperhatikan checklist dari amalan-amalan yang kita lakukan, kita lupa untuk melihat hati kita itu hari ini ridho atau tidak, ikhlas ataukah tidak, yang kita harapkan dari setiap apa yang kita lakukan ini karena Allah ataukah tidak. Ini sering kita skip dan kita lewatkan tanpa kita mengerti bahwasanya amalan hati itu memiliki kedudukan yang besar dan tidak ada anggota tubuh kita yang dijadikan spotlight oleh Allah, dijadikan center oleh Allah untuk dilihat kecuali adalah hati kita setiap waktunya dan setiap saatnya. Itu hati kita. Ya. Dalil yang ketiga untuk menambah supaya kita tambah paham. Dalil yang ketiga adalah yaitu ketika kita mendapati hadis riwayat dari Anas bin Malik. Ya. Ketika ada seorang sahabat yang diberikan kabar oleh Nabi sebagai penduduk surga, berturut-turut 3 kali sebagai penduduk surga. Berturut-turut dia sebagai penduduk surga. Sampai ada salah satu putra sahabat besar, yaitu putranya Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, ngikutin sahabat Ansor yang dinobatkan oleh Nabi sebagai penduduk surga 3 kali. Ketika Nabi mengatakan, ya telah fikum rajulun min ahlil jannah. Ini bentar lagi nih laki-laki penduduk surga yang akan datang. Gitu. Ternyata Masya Allah ketika Abdullah bin Amr mengikuti perjalanan orang itu selama 3 hari, tidak ada amalan istimewa pada amalan dohirnya. Sholatnya sholat biasa, malamnya tidak tahajud selama 3 hari berturut-turut. Tidak tahajud berturut-turut 3 hari. Amalan dohirnya biasa banget. Dia melakukan yang wajib-wajib saja.
Tapi kenapa Nabi menobatkan dirinya sebagai penduduk surga sampai dinobatkan hingga 3 kali? Barulah terjawab ketika Abdullah bin Amru merasa tidak mendapatkan jawaban setelah 3 hari bersama dengan sahabat Ansor ini. Ketika merasa tidak mendapatkan jawaban dari sahabat Ansor ini, Masya Allah ya, maka Abdullah bin Amru lalu berkata, sebenarnya saya tidur di rumahmu hanya untuk tahu apa yang kamu lakukan. Tapi ternyata amal yang kamu lakukan itu standar. Sahabat Ansor ini akhirnya menjawab, sesungguhnya aku tidak pernah berniat untuk mendolimi orang, aku maafkan kedoliman orang kepada diriku. Amalan hatinya, dia mencintai orang yang beriman, dia maafkan orang yang mendolimi dirinya. Ternyata amalan hatinya, cinta kepada orang yang beriman, yang menjadikan dia tidak ingin mendolimi orang yang beriman. Masya Allah ya, amalan hatinya ini, Masya Allah ini dinobatkan oleh Allah. Oleh Allah, dia sebagai penduduk surga. Walaupun amalan dohirnya biasa. Cinta kepada orang beriman itu bukan amalan fisik. Cinta itu amalan hati. Makanya anak-anak muda mengatakan, cinta itu kata hati, kata rasa. Mencintai orang beriman itu amalan hati. Maka amalan hati itulah yang menjadikan akhirnya sahabat Ansor ini, walaupun dia standar di dalam ibadahnya, flat, biasa, tapi menjadi bermakna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia punya hati yang bersih. Ini sekali lagi semakin mengerti kita bahwasanya amalan hati itu luar biasa besar. Karena ini merupakan sebuah prolog dari sebuah penjelasan kepada kita. Karena mentadaburi ini panjang. Supaya kita memahami terlebih dahulu. Kenapa kok yang disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara 88-89. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Kenapa yang disebutkan qalbun? Karena memang amalan hati itu amalan penting. Yang hari ini terkadang sering kita lewatkan. Berapa banyak orang sholat, setelah sholat dia menghina fulan dengan tatapan matanya, dia menghina fulan dengan tatapan sinisnya ketika dia merasa orang itu sholatnya tidak ada ilmu dibandingkan dirinya. Banyak orang yang mereka itu sering skip, sering melewatkan tentang amalan hati. Padahal ini merupakan amalan besar pada kehidupan kita. Ikut taklimnya kita pun tidak ada bermakna kalau tidak disertai dengan amalan hati yang bernama keikhlasan. Niat kita semata-mata karena Allah. Inilah yang menunjukkan betapa besarnya amalan hati pada kehidupan kita menuju kepada Allah. Perniagaan yang paling besar dinilai oleh Allah dengan alat tukar surga itu adalah qalbun salim. Dan qalbun salim itu adalah hati yang memiliki amalan-amalan hati yang luar biasa, selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kemunafikan, dan melakukan amalan-amalan hati yang diridhai oleh Allah. Dan itu besar. Makanya kita juga mendapati apa yang dijelaskan oleh para ulama ketika para ulama salah satunya menjelaskan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini mungkin pernah nggak Bapak dan Ibu bertanya gitu, kenapa Abu Bakar itu menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويطلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتضمه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله.
Manusia paling utama setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan Khalid bin Walid, bukan Amr bin As. Mereka sahabat-sahabat besar, tapi mereka bukan manusia paling utama setelah Nabi, walaupun mereka manusia utama di antara para sahabat yang mendapatkan, di antara para sahabat yang mereka mendapatkan keridhaan dari Allah. Tapi yang paling terbaik di antara para sahabat itu siapa? Khalifah Abu Bakar, Amirul Mukminin, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kalau kita pengen membedah, kan biasanya kan ada tokoh besar yang dibedah secara biografi. Kisah kesuksesan, misalkan siapa, kan ada bukunya. Kita juga pengen tahu kisah kesuksesannya Abu Bakar sampai beliau dinobatkan menjadi manusia terbaik setelah Nabi. Kalau ada Nabi setelah Rasulullah, pastilah itu adalah Abu Bakar. Maka tentunya kita kan patut untuk bertanya sebagai orang yang pengen sukses pada kehidupan babak kedua kita. Babak kedua kita adalah kehidupan kelak nanti kita di akhirat. Kan kita harus paham. Kunci kesuksesan Abu Bakar itu apa sih? Kok sampai Abu Bakar itu dinobatkan menjadi manusia yang paling utama setelah Rasulullah? Maka kita mendapati perkataan dari Ibnu Qudamah, "Ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wa siyamihi wa shadaqatihi, walakin faddalallahu ma waqara fi qalbihi." Maka kita mendapati penjelasan yang datang dari Ibnu Qudamah. Allah itu memuliakan, Allah itu tidaklah memuliakan Abu Bakar bukan berdasarkan sholatnya, bukan berdasarkan puasanya, dan bukan berdasarkan kepada sedekahnya. Masya Allah ya. Lihat cara merangkai kalimat demi kalimat yang ditulis oleh Ibnu Qudamah. Abu Bakar itu bukan menjadi manusia paling utama di sisi Allah setelah Nabi Muhammad bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena sedekahnya. Tiga-tiganya amalan hati atau amalan zahir? Amalan zahir. Bukan sholatnya, bukan puasanya, bukan sedekahnya. Nah terus apa yang menjadikan Allah memuliakan seorang Abu Bakar? Ma faddalallahu Abu Bakar bi sholatihi wala siyamihi wala shadaqatihi, walakin faddalallahu ma ala ma waqqara fi qalbihi. Tapi Allah memuliakan, tetapi Allah memuliakan Abu Bakar. Allah memuliakan Abu Bakar berdasarkan apa yang tertera dan bertengger pada hatinya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu memiliki hati yang salim. Hatinya bersih, amalan hatinya baik. Itu yang menjadikan akhirnya, itulah yang menjadikan Abu Bakar itu betul-betul menjadi manusia yang paling utama. Karena amalan hatinya Abu Bakar. Jadi kita jangan salah mengira bahwasanya Abu Bakar menjadi manusia yang paling utama karena sholatnya panjang-panjang. Bukan itu yang menjadikan beliau dinaikkan derajatnya di sisi Rasulullah. Tapi karena apa yang ada di dalam hatinya. Makanya Abu Bakar itu orang yang paling ikhlas di dalam berkata dan berbuat. Jadi setiap akan berkata, setiap dia berbuat, dia pastikan semuanya karena Allah. Dan hatinya bersih kepada orang yang beriman. Makanya pernah ada kejadian kan, Mistah bin Usasah, salah satu kerabatnya yang sering ditolong sama Abu Bakar, sering dikasih nafkah bantuan tiap bulan secara rutin oleh Abu Bakar. Tapi justru Mistah bin Usasah radhiyallahu anhu pernah salah, ikut-ikutan terseret memfitnah ibunda Aisyah, putrinya Abu Bakar, dengan tuduhan berzina dengan Sofwan bin Mu'attal radhiyallahu anhu. Tapi walaupun sedahsyat itu yang dilakukan oleh Mistah bin Usasah, membalas air susu dengan tuba, tapi Abu Bakar memaafkan dan tetap memberikan nafkah walaupun Mistah bin Usasah itu ikut-ikutan memfitnah ibunda Aisyah dengan tuduhan berzina. Itu saking bersihnya hati Abu Bakar. Makanya itu menunjukkan kepada kita bahwasanya Masya Allah ya, amalan hati itu besar betul. Dan amalan hati ini kalau tidak terjaga dengan baik, tidak terkoreksi dengan baik, tidak diberikan maintenance dengan baik setiap waktunya dan setiap saatnya, bisa menyebabkan banyak kerusakan pada kehidupan kita dan tidak terjaminnya keselamatan kita. Itu salah satunya kalau kita tidak memperhatikan amalan hati dan apa yang harusnya dilakukan oleh hati kita. Dan kita tambahi lagi keterangan. Bapak-bapak dan ibu, pernah nggak mendengar kisah nyata yang disampaikan para ulama, orang-orang yang asalnya luar biasa tetapi matinya murtad? Ya, ada muadzin yang pernah diceritakan oleh Imam Al-Qurtubi. Muadzin selalu sholat tapi akhirnya murtad ketika menikahi seorang gadis dan akhirnya mati pada hari ketika dia murtad menikahi gadis itu. Walaupun bertahun-tahun menjadi muadzin.
Ada kisah lagi yang tentunya sangat terkenal, seorang ahli ibadah, ratusan tahun beribadah, sampai setan gagal untuk menggelincirkannya. Sampai setan itu hampir putus asa untuk menggelincirkan orang ini dalam kemaksiatan. Sampai orang ini mendapatkan titipan seorang gadis. Ini kisahnya terkenal. Dan saya yakin para penuntut ilmu sudah sering mendapatkan wejangan tentang hadis ini dari banyak ustadz. Sampai akhirnya ahli ibadah ini berzina, membunuh perempuan itu setelah dia hamil, dikuburkan, dan akhirnya ketahuan oleh kakak-kakak dari perempuan yang dia zinai dan dia bunuh. Akhirnya dia disiksa. Ketika mau dibunuh, maka setan berhasil menjadikan dia keluar dan murtad sebelum dia mati. Dan akhirnya matinya dalam kondisi murtad. Pertanyaan kita yang menggelitik adalah, kok bisa ahli ibadah lama? Kok bisa orang yang sudah melakukan ketaatan lama, kok bisa matinya murtad? Ini kan kalau kita nggak ngambil sebuah jawaban dari kisah nyata ini, kita khawatirnya apa? Ya sudahlah, saya nggak usah beribadah rajin-rajin amat, nanti ujung-ujungnya kayak gitu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan gitu. Kita harus cek kenapa mereka ahli ibadah, mereka ahli ta'ah, tapi mereka matinya murtad. Ternyata kita akan menyebar referensi-referensi. Kita akan jumpai dan kita akan dapati. Ada ahli ibadah, ada ahli taat yang mereka itu luar biasa di dalam ibadah mereka. Tetapi kenapa kok mereka matinya murtad? Karena mereka tertipu dengan apa yang mereka lakukan pada penampilan, pada ibadah zahirnya, yang menjadikan hati mereka ujub dengan ibadah yang mereka lakukan. Dan ketika mereka ujub, menjadilah mereka maghrur, terpedaya. Ketika orang sudah ujub dengan ibadahnya, lalu merasa hebat pada ibadahnya itulah yang menyebabkan salah satu kemurkaan Allah. Ujub itu amalan itu dosa hati atau dosa fisik? Dosa hati. Ujub itu dosa hati. Kalau minum khamar, zina itu dosa fisik. Tapi dosa hati itu apa? Ujub. Maka ketika seseorang itu sudah ujub dengan apa yang telah dilakukan dan dia merasa bahwasanya semua bangunan ketaatan itu karena kehebatan dia, dan dia sudah merasa maksimal dan paling bersih di hadapan Allah. Padahal Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Padahal Allah menyampaikan jangan kamu menganggap diri kamu suci. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa di antara kalian. Ketika mereka merasa ujub, ketika mereka merasa bangga dengan rentetan ibadah dan ketaatan yang mereka kerjakan, perasaan ujub ini loh yang akhirnya menggelincirkan mereka di detik-detik akhir kehidupan mereka sendiri. Ngeri kan kalau seseorang tidak memperhatikan amalan hati? Kalau orang sudah nggak memperhatikan amalan hati yang nanti terkoneksi dengan konsep qalbun salim, ya akhirnya apa? Ya pokoknya ibadah. Nggak pernah tahu ikhlas, nggak pernah tahu ridho, nggak pernah tahu mencintai orang yang beriman, tidak pernah peduli ujub atau tidak ujub pada ibadahnya, dan itu bermasalah besar pada kehidupan. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa dalam surat Asy-Syu'ara 88 dan 89 yang disebutkan oleh Allah adalah qalbun salim. Tidak disebutkan yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi sholatin sahihah, bi shadaqatin katsirah, ya, bi siyamin azimin. Kenapa Allah tidak menyampaikan di dalam surat Asy-Syu'ara 88 dan 89? Akan datang satu hari tidak bermanfaat harta dan anak-anak yang kita miliki kecuali orang yang datang kepada Allah, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan sholat yang banyak, puasa yang agung, sedekah yang berlimpah. Kenapa Allah tidak menyebutkan itu? Karena pada dasarnya semua itu di bawah pada amalan hatinya. Hatinya salim atau enggak? Kalau hatinya salim, maka yang lainnya akan menjadi salim. Dan itulah yang menjadikan kita harus paham. Perhatikan amalan hati kita. Jangan sampai terkena polusi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, dan dosa-dosa amalan hati. Yang sejatinya, pertama kali yang akan dihisap oleh Allah adalah kondisi hati kita pertama kali. Hati kita itu akan ditanyakan oleh Allah. Hatinya itu gimana keikhlasannya? Makanya orang yang pertama kali masuk ke neraka karena tergelincir amalan hati. Itu salah satu dalil secara tidak langsung. Yang dihisap pertama kali itu amalan hati. Karena orang yang masuk neraka pertama kali adalah orang yang jihad, orang yang mencari ilmu, orang yang
bersedekah tetapi tergelincir pada niat hatinya, berarti niat hati itu dihisab dulu. Oh, nah, orang ini riya ini. Maka itu yang menjadikan akhirnya dimasukkan ke neraka. Itulah dahsyatnya amalan hati. Itulah kenapa kita memahami ayat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah. Tidak disebutkan salatun katsirah, siyamun adzim, shadaqatun katsirah. Allah tidak menyebutkan salat, sedekah, tapi yang disebutkan salim, biqalbin salim. Karena hati itu merupakan perangkat yang penting pada amalannya, pada dosa-dosa amalan hati yang harus dihindari. Dan itulah yang harusnya kita selalu perhatikan. Jangan hanya memperhatikan amalan dohir, tapi tidak peduli amalan batin. Kita akan celaka ini. Jangan beralibi pada amalan hati, tapi tidak memperdulikan amalan dohir. Kita juga celaka, karena tidak ada orang yang memiliki hati yang saling meninggalin sholat, tidak nutup aurat. Tidak ada. Tapi yang ketiga, memperhatikan amalan hati. Memperhatikan amalan hati. Sembari kita mengagungkan amalan dohir kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita jelaskan pada tadabbur surat Asy-Syu'ara. Semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya, terkhusus bagi kami yang menyampaikan. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر بالذنوب يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي